Tri Cahpati hadir Gus, siap pasti. Gus, benarkah Habib Rizik gurune NU dan idolanya NU? Kata Bib Syah, alah itu hanya bentuk-bentuk sanjungan-sanjungan sajalah. Kalau nggak seandainya itu digoreng ya pantas. Sebetulnya Habib Syah dalam konteks sholawatan itu dia menyanyikan mensyairkan tentang Habib Rizik ulamanya NU, Habib Rizik gurune NU. Itu hanya apa ya? NU ini kan dimiliki oleh semua orang, termasuk Anda. Kalau Anda itu memang bagian daripada warga Nahdliyin, itu NU. Mungkin saja konteks itu hanya bagaimanapun Habib Rizik itu juga NU. Madhabnya itu Imam Syafi'i. Gitu. Artinya diakui atau tidak Habib Rizik, Bahar Smith itu orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka orang-orang NU, hanya karakter dakwahnya itu berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut. Gitu. Artinya Habib Rizik punya umat. Artinya punya jamaah banyak. Ketika Habib Rizik punya santri dia itu punya dia sebagai guru, otomatis santri-santrinya pun orang NU ya dia mewakili, ada yang menyanjung dengan kata-kata seperti itu, hanya sanjungan saja. Artinya bukan sebuah perubahan sejarah bahwa NU dulu berguru sama Habib Rizik, bukan. Tapi bolehlah kalian goreng, boleh. Arya, kalau istri lu diminta kabib ikhlas enggak? Waduh, itu mah istri lu aja. Saya itu kenal sama Habib, alhamdulillah Habib yang baik, enggak seperti Anda. Makanya ada pepatah mengatakan begini, orang buruk akan digolongkan kepada orang-orang yang buruk. Orang baik maka akan dikumpulkan kepada orang-orang yang baik. Mungkin saja walaupun cangkem saya buruk, tapi secara dunia nyata kehidupan saya baik, makanya saya ditemukan dengan orang-orang yang baik. Gitu loh. Saya pribadi berharap jangan ada Ba'alawi di negeri ini, yang ada Syarif, Sayyid, Kiai, dan ulama. Biar umat adem ayem tentrem, gak ada caci maki, hinaan, dan merendahkan Kiai dan ulama. Itu lebih bahaya lagi. Sudah tepat ketika ada orang yang diduga mereka itu klan dari, ada ketersambungan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan sebutan Habib itu udah tepat. Sebutan Habib itu nggak sombong. Habib itu bukan sebuah gelar yang disematkan sebagai keturunan Nabi, bukan. Cuman Anda semua itu salah memahami konteks. Tidak paham dengan konteks Habib atau Habaib. Habib itu adalah sebuah penyematan gelar yang diberikan kepada jamaah atau pengikutnya kepada orang-orang yang mendakwahkan agama dari klan Ba'alawi atau orang Yaman. Itu disebutnya Habib. Habib itu ya sama dengan kayak gelar kalau kita ini di sini ada kiai. Jadi posisi kiai dengan Habib ini sama. Cuman penyematannya, kata-kata Habib itu disematkan oleh mereka-mereka yang mendakwahkan agama. Tidak semua klan Ba'alawi itu menjadi Habib, tidak. Dalam hal ini Anda untuk memahami itu saja sulit. Jadi ya repot, ya susah. Nah, itu bukan Habib, itu istilah gelar Habib atau penyematan Habib itu bukan sebuah kesombongan. Yang disebut kesombongan itu memamerkan nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad, itu malah sayyid, malah syarif. Makanya Habib itu dia sebetulnya tidak menyombongkan, hanya diyakini oleh jamaahnya, oleh cerita-cerita konon mitosnya dan lain sebagainya, bahwa dari mulut ke mulut bahwa ternyata Habib Lutfi itu masih ada keturunan Nabi. Jamaah yang lain cerita lagi, tahu nggak akhlaknya Habib Lutfi itu, kalau ngaji itu adem banget, pantesan dia itu keturunan Nabi. Akhirnya ditandai seolah-olah, berarti para Habib-Habib ini yang wangi-wangi ini, yang dakwanya bagus-bagus ini, ternyata mereka ada keturunan Nabi, pantas ya gitu. Jadi sebetulnya nggak ada konteks bahwa Habib itu setiap di panggung ceramah itu dia nyombongin nasabnya bahwa jamaah saya ini adalah cucu Nabi, nggak ada.
kalau toh ada yang menyombongkan seperti itu adalah oknumnya seperti Bahar, contoh tuh Bahar Smith ya. Dia bilang di dalam persidangan bahwa saya ini cucunya Nabi Muhammad yang ke-29 umpamanya. Itu namanya menyombongkan nasab. Sudah betul kalau seperti Habib, penyematan Habib itu betul karena gelar keturunan Kanjeng Nabi itu bukanlah Habib tetapi Sayyid dan Syarif. Lalu yang paling bahaya, kenapa kok mending jangan gunakan kata Sayyid dan Syarif. Sayyid dan Syarif itu adalah sahih dalam penyebutan gelar keturunan Kanjeng Nabi. Masa nanti kalau ketika ada seandainya Abbas Buntet, ceramahnya maki-maki, teriak-teriak, bikin kuping panas, masa seorang cucu Nabi dengan bergelar Sayyid Abbas Buntet umpamanya, tapi dengan cara-cara ekstrim, keras, masa Anda mau ikutin? Nah gitu loh ya. Kiai ya kiai aja lah. Kalau nggak mau nyombongin nasab, nggak perlu harus ada Sayyidnya, Syarifnya, saya nggak sepakat. Ya. Terus apa lagi? Saya pribadi berharap jangan ada Pahlawi di negeri ini. Gitu. Loh, negeri ini sebelum menjadi republik tidak ada klan Pahlawi. Dan ada beberapa para pejuang-pejuang bangsa kita ini dalam memerdekakan bangsa pun ada orang-orang Pahlawi, ada orang-orang Cina. Jadi dari klan, dari ras mana itu ada yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Anda nggak bisa terus sekonyong-konyong tiba-tiba ada, itu namanya provokatif ya. Bangsa kita itu sudah harus bisa cerdas untuk membedakan mana yang sara ketika membawa ras, membawa etnis, ya kan? Nggak boleh. Salam dari PSAT Banyuwangi, siap tarem besok. Pak Bagus, apakah benar dulu Rudi Kamri pernah memfitnah anak Kiai Jombang? Betul. Rudi Kamri itu pernah memfitnah Gus Beki, pernah. Saya ajak debat waktu itu kan nggak berani kan dia kabur. Faktanya Mas Beki udah bebas. Fitnahan semua, viral ya hanya gorengan pabrik. Biasa kan? Ya Imat mengatakan Habib harus tes DNA. Emang bener sih ya. Tes DNA itu tidak ada dalam metode untuk mengakuisisi perihal nasab. Tes DNA itu hanya sebuah peluru untuk membodohi publik. Sesungguhnya tidak ada catatan atau dalam ilmu nasab untuk menentukan isbatnya nasab seseorang dari tes DNA itu enggak ada. Tes DNA itu hanya berlaku untuk keturunan 1, 2, seandainya kamu bapaknya siapa, ketika ada perselingkuhan, ada perselisihan masalah darah, golongan darah, mengetahui ini anaknya siapa dalam kurun itu, dalam masa itu, lah itu bisa dianalisis pakai DNA. Tetapi di DNA itu tidak pernah ada cara sahih untuk memastikan nasab yang sudah ribuan tahun ataupun ratusan tahun itu enggak pernah ada. Jadi itu hanya diluncingkan untuk supaya bisa menteror orang, mengkebiri harga diri orang, terus untuk alasan untuk peluru untuk menggertak seseorang, tujuannya DNA seperti itu. Ya kalau tidak percaya begini, orang-orang yang suruh tes DNA, betul nggak? Nah sekarang mereka yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, ya disuruh tes DNA, mereka berani apa enggak? Ketika berani ya nanti hasilnya kayak Gus Fuad Pleret, nanti nggak nyambung, nggak ada haplogrup G, juga nggak ada haplogrup J, nggak ada. G pun J nggak ada, hasilnya orang Indonesia kan nggak ada. Karena tes DNA itu hanya sampelnya nggak jelas, dia hanya sebuah proyek yang memang mencatut, dan yang dicatut dalam sampel-sampel proyek DNA itu ya bukan dari klan-klan Pahlawi.